Bab 1279, Dunia Heavenspan. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Old Fart Dashless, anak ini sudah memegang kendali Heavenly Dao. Sampai kapan kamu berencana untuk menganga seperti kura-kura? Tiba-tiba Kun Wu berkata. Ye Yuan tertegun ketika mendengar itu, agak tidak yakin apa artinya. Karena Kun Wu mengatakannya padanya. Tiba-tiba, bayangan abu-abu samar muncul di depan keduanya. Itu adalah seorang lelaki tua yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan. Sosok lelaki tua itu sangat pingsan sampai hampir sama dengan orang yang transparan. Kamu sepotong kayu. Kamu jelas tahu bahwa aku sangat lemah sekarang, masih ingin memanggilku keluar. Dashless tersenyum ketika dia memarahi. Kun Wu tersenyum dan berkata, bukannya aku ingin memanggilmu keluar, itu dia yang membutuhkan bantuanmu. Dashless berkata dengan senyum pahit, kamu, baiklah kalau begitu. Karena ini urusannya, bukan urusan lelaki tua ini untuk menolaknya. Petik 2. Sambil berbicara, Dashless dengan ringan menyapu Mu Lingsui. Gelombang kekuatan misterius langsung membungkusnya. Setelah itu, Mu Lingsui berubah menjadi busur cahaya yang mengalir, dan benar-benar memasuki gelabela Ye Yuan. Adegan ini membuat Ye Yuan melompat ketakutan. Mu Lingsui benar-benar masuk ke dalam Soul Suppressing Pearl. Senior, ini, kata Ye Yuan heran. Kun Wu tersenyum dan berkata, kentut tua Dashless adalah roh artifak yang menekan jiwa. Langkah saya itu hanya bisa menjaga jejak kesadaran spiritual gadis itu agar tidak padam. Tapi itu juga tidak bisa bertahan lama. Ingin mempertahankan kekuatan hidupnya, Anda harus meminjam kekuatan Soul Suppressing Pearl. Petik 2. Kejutan Ye Yuan sama sekali tidak signifikan. Dia tidak berpikir bahwa orang tua ini sebenarnya adalah roh artifak jiwa yang menekan jiwa. Dia buru-buru membungkuk ke arah Dashless dan berkata, tolong, senior. Ye Yuan bisa merasakan bahwa kondisi Dashless tidak terlalu baik. Membawa tubuh fisik Mu Lingsui ke dalam Soul Suppressing Pearl sudah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Dashless tersenyum dan berkata, kau adalah master baru yang menekan jiwa mutiara. Inilah yang seharusnya saya lakukan. Terlebih lagi, tanpamu, aku tidak akan bisa bangkit kembali juga. Hanya saja keadaan saya saat ini sangat tidak stabil. Mempertahankan kekuatan hidup gadis kecil itu masih membutuhkan suplementasi kekuatan jiwa. Petik 2. Ye Yuan tiba-tiba memikirkan pohon Deat Soul dan Li Gui. Mungkinkah bahwa pohon Deat Soul dan Li Gui benar-benar dimakan oleh orang tua ini di depan matanya? Gagasan ini membuat Ye Yuan ketakutan. Seseorang sekuat pohon Deat Soul benar-benar ditelan oleh jiwa penekan mutiara dengan begitu mudah. Suplementasi kekuatan jiwa yang senior bicarakan, mungkinkah melahap jiwa surgawi? Ye Yuan bertanya. Dashless tersenyum dan berkata, itu benar. Bentuk kehidupan Immortal Grove Region, kekuatan jiwa mereka terlalu lemah dan sama sekali tidak cukup untuk membiarkanku pulih. Hanya orang seperti pohon Deat Soul yang nyaris tidak bisa memuaskan makanku. Petik 2. Ye Yuan terdiam beberapa saat ketika dia mendengar. Pohon Deat Soul sudah keberadaan yang tak terkalahkan di alam surgawi. Itu sebenarnya hampir tidak bisa memuaskan makannya. Tapi memikirkan itu, Dashless hanya pulih sedikit setelah menelan pohon Deat Soul, dia juga lega. Arwah artefak dari harta roh Empyrean bukanlah apa yang bisa dia duga. Mutiara penekan jiwa adalah jenis roh-roh pertahanan empiris tipe Dewa Surgawi. Kekuatannya tak terbatas. Jika Old Fart Dashless dapat pulih ke kondisi puncaknya, bahkan jika seorang Raja Surgawi datang sendiri, mereka juga tidak akan bisa menyerang jiwa surgawi Anda. Harta roh kaisar semacam ini, bahkan di dunia Heavenspan, juga sangat langka. Petik 2. Jelas, Kun Wu memegang Soul Suppressing Pearl dengan harga yang sangat tinggi. Tapi Dashless berkata sambil tersenyum, dalam kondisiku saat ini, aku paling-paling hanya bisa menahan serangan jiwa surgawi dari alam Dewa Langit. Semakin kuat dan saya mungkin harus tertidur lagi. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, pohon Deat Soul itu. Pohon Deat Soul lahir di wilayah Immortal Grove, sementara aku harta roh kaisar Immortal Grove. Tidak peduli seberapa kuat dia juga tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Selain itu, dia dipenjara di wilayah yang dilarang oleh dewa ini oleh orang tua ini, awalnya berencana untuk melahapnya. Hasilnya adalah, saya tertidur sendiri dulu, kata Dashless. Ye Yuan mendecakkan lidahnya heran ketika dia mendengar, tidak berharap bahwa sebenarnya ada hal seperti itu. Berantakan sekian lama, pohon Deat Soul ini sebenarnya hanyalah makanan yang dibawa oleh Soul Suppressing Pearl dalam pena. Tidak heran dia mengutuk kentut tua itu dengan sangat bersemangat.
Ternyata itu sebenarnya Dasles. Ye Yuan menangkupkan tinjunya ke arah Kunwu dan berkata, "Senior, aku ingin tahu apa metode untuk menyelamatkan Ling Sui. Apa yang paling dikhawatirkannya saat ini adalah masih begini. Tanpa ragu, metode untuk menyelamatkan Mu Ling Sui sudah pasti ada di dunia luar. Sesuatu yang bahkan Heavenly Empyrean Immortal Grove tidak bisa capai, bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Jalan ini bahkan lebih padat ditutupi dengan duri daripada jalan pembalasannya." Kunwu tersenyum dan berkata, "Kamu jangan cemas dulu. Karena Anda akan pergi ke dunia Heavenspan, saya akan bercerita tentang situasi dunia Heavenspan pertama. Maka Anda mempertimbangkan apakah pergi atau tidak." Petik 2. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Senior, tolong katakan." Kunwu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Heavenspan World dan Immortal Grove Region adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Ini bukan ruang tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Immortal Grove Region, tapi dunia yang ada sejak zaman dahulu. Alasan mengapa itu disebut Heavenspan World adalah bahwa ada gunung surgawi di sana yang disebut Gunung Heavenspan. Di dunia Heavenspan, yang disebut alam dewa Anda hanyalah titik awal." Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah. Arti dalam kata-kata Kunwu adalah bahwa dia, keberadaan ini yang berdiri di puncak wilayah hutan abadi, hanya orang yang paling biasa jika dia pergi ke sana. Sama seperti seorang manusia. Tetapi menuju dunia Heavenspan, Ye Yuan masih merindukannya lebih banyak. Dia sangat ingin melihat seberapa kuat kekuatan dunia itu. Heavenspan World, Gunung Heavenspan, Senior, lalu keberadaan macam apa itu Heavenly Empyrean Immortal Grove di dunia Heavenspan? Ye Yuan bergumam. Kunwu tersenyum dan berkata, "Alam dewa memiliki total 6 alam besar, yaitu, alam dewa yang mendalam, alam dewa alam, alam dewa asal, alam dewa surgawi, alam dewa surgawi, alam dewa surgawi, serta alam dewa sejati. Alam dewa sejati di atas adalah alam empir surgawi. Empyrean surgawi juga merupakan eksistensi kelas kekuatan utama di dunia Heavenspan, menjulang di atas alam dewa. Dan di atas Really Heavenly Empyrean, bahkan ada Heavenly Emperor dan Dao Ancestor, dua alam besar. Master sejati dunia Heavenspan adalah leluhur Dao." Petik 2. Ye Yuan mengambil napas dari mendengarkannya. Dia tidak berharap bahwa alam dewa sebenarnya masih memiliki begitu banyak bidang. Empyrean di matanya sudah merupakan eksistensi yang terlalu tinggi di luar jangkauan. Dia tidak menyangka bahwa di atas Empyrean surgawi, sebenarnya masih ada alam yang lebih tinggi. Melihat ekspresi Ye Yuan, Kunwu tersenyum dan berkata, "Jangan punya ide yang tidak realistis lagi. Ranah Dao Ancestor bukanlah yang dapat Anda bayangkan. Dunia Heavenspan hanya memiliki 9 leluhur Dao. Mereka semua adalah eksistensi terpenting yang memperoleh pengakuan hukum, dan mereka telah ada selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Sebuah hukum yang memerintahkan pengakuan terhadap leluhur Dao, kecuali mereka mati. Jika tidak, bahkan jika bakatmu bahkan lebih menantang daripada leluhur Dao, juga tidak mungkin untuk mencapai wilayah mereka." Petik 2. Ye Yuan menarik napas dingin ketika dia mendengar itu dan berkata dengan ngeri, "Sebenarnya masih ada hal seperti itu." Dalam pemahaman Ye Yuan, selama bakat sudah cukup, selama usaha sudah cukup, seseorang bisa melangkah kaki di alam tertinggi suatu hari. Tetapi cara berpikirnya tampaknya tidak berhasil di dunia Heavenspan. Hanya ketika leluhur Dao meninggal hukum akan kosong. Tapi Dao leluhur adalah pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak seluruh dunia Heavenspan. Siapa yang bisa membuat mereka jatuh? Kecuali mereka saling membunuh. Tetapi Kunwu berkata bahwa mereka sudah ada karena dewa tahu berapa miliar tahun. Ini menunjukkan bahwa tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Karenanya, ini menjadi paradoks. Apa yang dikatakan Kunwu benar, bahkan jika bakatmu lebih menantang dari surga, juga tidak mungkin untuk menjadi leluhur Dao. Kunwu memandang ekspresi Ye Yuan dan tersenyum lagi ketika berkata, "Aku sudah mengatakan, ini bukan hal yang harus kamu pertimbangkan sekarang. Yang harus Anda pertimbangkan sekarang adalah bagaimana melewati aliran spasial yang bergejolak." Petik 2. Bab 1280, Air Mata Kehidupan. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Aliran turbulen spasial. Ye Yuan memiliki tatapan bingung, tidak yakin apa artinya. Dunia Empyrean adalah dunia kecil tertutup yang tidak sesuai dengan dunia Heavenspan. Di dunia Empyrean, bahkan jika seseorang berkultivasi ke Real God Realm, mereka juga tidak akan dapat naik ke dunia Heavenspan. Karena setiap dunia Empyrean memiliki gerbang mengunci dunia.
Gerbang penguncian dunia ini memotong dunia Empyrean dan dunia Heavenspan. Di antaranya, adalah aliran turbulen spasial yang tak berujung, kata Kun Wu. Ye Yuan kaget di dalam hatinya dan berkata, lalu pembangkit tenaga dewa alam 100.000 tahun yang lalu, bukankah mereka semua melewati gerbang mengunci dunia, dan memasuki dunia Heavenspan? Sedikit jijik melintas di sudut mulut Kun Wu, dan dia berkata, mereka keluar melalui gerbang mengunci dunia. Adapun berapa banyak yang bisa mencapai dunia Heavenspan, tidak ada cara untuk mengetahui. Petik 2. Mata Ye Yuan menjadi cakep lebar, akhirnya mengerti arti Kun Wu. Aliran spasial yang bergolak ini terlalu menakutkan. Pembangkit tenaga dewa alam yang meninggalkan wilayah hutan abadi 100.000 tahun yang lalu setidaknya tidak kurang dari 100 orang. Meskipun dewa-dewa telah menurun, pasti ada surga sekilas keberadaan dewa di antara mereka. Barisan yang sangat kuat, tetapi Kun Wu menggunakan, berapa banyak, istilah kuantifikasi ini untuk menggambarkannya. Bisa dilihat berapa banyak orang yang akan mati dalam aliran spasial yang bergejolak satu. Seseorang harus tahu bahwa orang-orang pembangkit tenaga dewa alam adalah semua keberadaan puncak wilayah Immortal Grove. Mereka yang selamat dalam aliran spasial yang bergejolak ini sebenarnya bahkan tidak sepersepuluh. Melihat ekspresi Ye Yuan, Kun Wu tahu bahwa Ye Yuan mengerti dan berkata sambil tersenyum, sekarang, kamu masih ingin pergi ke dunia Heavenspan. Sedikit kekejaman melintas di pandangan Ye Yuan, dan dia berkata, bahkan jika aliran spasial yang bergejolak ini lebih menakutkan, itu juga tidak sama menakutkannya dengan kehilangan Ling Sui. Dunia Heavenspan, aku harus pergi dan berani. Senior, tolong tunjukkan jalan yang benar. Petik 2. Kun Wu tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, benar-benar orang yang tergila-gila. Tapi aliran spasial yang bergolak ini hanyalah ujian pertama yang harus Anda hadapi. Kondisi kedua adalah yang benar-benar sulit. Petik 2. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, senior, tolong katakan. Kun Wu juga sungguh-sungguh ketika dia berkata, legenda mengatakan bahwa di Gunung Heavenspan, ada semacam mata air yang disebut air mata kehidupan. Dalam legenda, Thirst of Life ini mengalir turun dari puncak Gunung Heavenspan. Selama seseorang mengkonsumsi setetes, bahkan jika mereka hanya memiliki jejak kesadaran spiritual yang ada, mereka dapat hidup kembali juga. Sudah dikabarkan bahwa sangat lama, seseorang pernah menemukan air mata kehidupan ini sebelumnya. Tapi itu hanya rumor. Tidak ada yang benar-benar menemukannya sebelumnya. Setidaknya, dengan ranah Immortal Grove, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Mendengar Kun Wu berkata begitu, Ye Yuan juga menghela nafas lega. Senior, bahkan jika junior ini harus menggali 3 kaki jauh ke dalam Gunung Heavenspan, aku juga harus menemukan air mata kehidupan ini. Ye Yuan berkata dengan tegas. Surga memberi hadiah bagi yang setia. Jika ada secercah harapan, dia tidak akan menyerah. Dia percaya bahwa akan datang suatu hari di mana dia bisa menemukan air mata kehidupan ini. Hanya saja kata-katanya membuat Kun Wu dan Dasles tertawa pada saat bersamaan. Ye Yuan memiliki tatapan kosong, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Dasles tersenyum ringan dan berkata, nak, kau benar-benar bodoh yang tidak takut. Gunung Passage surga itu bukanlah yang bisa Anda gali sesuka Anda. Itu adalah tanah suci Dao dunia Heavenspan yang mencerahkan. Hanya ketika Anda mencapai realm Divine Lord dan membuka dunia batin, Anda bisa melangkah ke Gunung Heavenspan. Jika tidak, Anda akan dihancurkan menjadi pasta daging oleh kekuatan hukum Gunung Heavenspan. Dan pembangkit tenaga dewa alam surgawi hanya bisa memanjat 10 mil. Lebih jauh, hanya dengan mencapai alam dewa langit, seseorang dapat menginjakan kakinya di atasnya. Hal-hal yang belum melihat Grove surgawi Empyrean abadi setidaknya di atas 10.000 mil. Bahkan jika Anda dapat berkultivasi ke alam surgawi Empyrean, tidak tahu tahun berapa akan sudah. Petik 2. Ye Yuan menarik napas dingin ketika dia mendengar. Baru saat itulah dia mengetahui Gunung Heavenspan yang luar biasa ini. Dia masih penasaran sebelumnya, mengapa dunia di luar akan dinamai gunung. Ternyata sebenarnya inilah alasannya. Kun Wu menambahkan, saya lupa memberitahu Anda, 9 leluhur Dao yang hebat memperoleh pencerahan pada Dao di atas 1.000.000 mil di Gunung Heavenspan, dan dari sana, mendapatkan pengakuan hukum, menjadi leluhur Dao. Banyak orang berspekulasi, jika memang ada Thirst of Life, kemungkinan besar berada di atas 1.000.000 mil. Tapi seberapa banyak jaminan yang Anda rasakan dalam berkultivasi untuk menjadi leluhur Dao? Petik 2. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, akhirnya tahu mengapa Kun Wu mengatakan bahwa itu hampir mustahil. Karena ingin menjadi leluhur Dao baru,
Pasti ada leluhur Dao tua yang meninggal. Kesulitan ini hanya sebanding dengan naik ke surga. Ekspresi Ye Yuan langsung menjadi sangat buruk. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Kun Wu mengatakan begitu banyak sama dengan membuang-buang napas. Senior, ini, mungkinkah tidak ada jalan lain? Ye Yuan berkata tanpa daya. Kun Wu meliriknya dan berkata dengan anggukan, ada dua cara lagi. Mata Ye Yuan berbinar, tidak berharap Kun Wu benar-benar mengatakan dua cara lagi tiba-tiba. Senior, tolong katakan. Secercah harapan bisa dilihat di mata Ye Yuan lagi. Kun Wu menghela nafas dan berkata, metode pertama adalah mengundang salah satu leluhur Dao untuk mengambil tindakan, dan minta dia membantunya mencari air mata kehidupan. Metode kedua adalah mengundang leluhur Dao untuk mengambil tindakan. Apa yang dia dapatkan adalah pengakuan hukum kehidupan. Jika dia mau mengambil tindakan, dia harus bisa menyelamatkan gadis ini. Tentu saja, ini hanya dugaan saya. Di dunia Heavenspan, orang terkuat yang bisa dilihat adalah juga Kaisar Langit. Dao leluhur sudah tidak muncul untuk kebaikan, tahu berapa tahun. Tidak ada yang pernah melihat mereka sebelumnya. Petik 2. Pikiran Ye Yuan berantakan. Mengucapkan kata-kata ini hampir sama dengan tidak mengatakan. Menyimpulkan ketiga metode ini hanya memiliki satu poin, yaitu bahwa ia harus membuat Dao Ancestor mengambil tindakan, atau mencapai ranah Dao Ancestor. Ini, sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Melihat wajah Ye Yuan yang linglung, Kun Wu dan Dasles bertukar pandang dan juga tak berdaya. Mereka bisa melihat melalui perasaan Ye Yuan untuk Mu Lingsui. Tetapi, ingin menyelamatkan seseorang yang hanya memiliki jejak kesadaran spiritual yang tersisa, kesulitan ini terlalu besar. Menyerah. Hal ini bagimu tidak mungkin. Bahkan, menurut pendapat saya, kemungkinan Anda melewati aliran spasial yang bergolak hampir nol. Tetap di Immortal Grove Region untuk menjadi pengendalimu dengan baik. Kun Wu menghela nafas dan berkata. Setelah waktu yang lama, Ye Yuan menarik napas dalam-dalam, emosinya tampaknya telah jauh tenang. Melihat ekspresi Ye Yuan, Kun Wu dan Dasles juga mendesah lega pada saat yang sama. Jika Ye Yuan meninggal dalam aliran spasial yang bergejolak, wilayah Immortal Grove akan menjadi dunia empir tak bertuan lagi. Tak lama, itu akan benar-benar menurun dan layu. Hubungan mereka dengan Heavenly Empyrean Immortal Grove tidak dangkal, dan mereka secara alami tidak mau melihat hal semacam ini terjadi. Senior, tolong katakan padaku cara untuk melewati gerbang mengunci dunia. Ye Yuan berkata dengan tatapan tegas. Kun Wu, mereka berdua, sangat terkejut. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka salah dengar. Mereka sudah menyatakan pro dan kontra dengan sangat jelas. Tapi Ye Yuan masih saja terjebak dalam hayalan. Untuk seorang gadis, mengambil jalan yang sama sekali mustahil, dan mungkin memiliki kemungkinan kehilangan nyawanya setiap saat, ini sama sekali tidak bisa dipahami. Kekuatan-kekuatan dari Heavenspan World bukanlah semut dunia empir yang cukup sombong untuk menduga. Bahkan jika Ye Yuan mengendalikan wilayah Immortal Grove, dia masih keberadaan level paling bawah di dunia Heavenspan. Bahkan jika Ye Yuan luar biasa berbakat di Immortal Grove Region, mencapai dunia Heavenspan, bahkan seekor naga pun harus menggulung juga. Kamu harus berpikir hati-hati, kata Kun Wu dengan suara berat. Ekspresi Ye Yuan adalah tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia mengangguk dan berkata, aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Jika saya harus menjadi leluhur Dao untuk menyelamatkan Lingsui, maka saya akan menjadi ke-10 Dao leluhur dunia Heavenspan. Bab 1281, Kaisar Langit Jiu Sang. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Sangat arogan, bodoh. Kun Wu dan Dasles hampir mengatakannya serempak. Kata semacam ini hanya bisa diucapkan oleh orang-orang bodoh. Di dunia Heavenspan, pembangkit tenaga listrik yang berbakat akan membual berlebihan, mengatakan bahwa mereka dapat mencapai Heavenly Empyrean, bahkan Heavenly Emperor. Tapi, bahkan untuk Kaisar Surgawi, mereka juga tidak pernah berani untuk meniup sangkakala ini, tentang menjadi leluhur Dao. Tatapan Ye Yuan adalah perusahaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia berkata dengan ringan, orang bodoh juga baik-baik saja. Sombong liar juga bekerja. Dalam kehidupan ini, jika aku tidak bisa menyelamatkan Lingsui, aku rela tenggelam dalam kebobrokan untuk segala usia. Petik 2. Emosi Kun Wu akhirnya sedikit tenang. Dia memang diberi ketakutan oleh kata-kata Ye Yuan sebelumnya. Karena di dunia Heavenspan, Dao Ancestor ranah ini lebih seperti totem. Yang aktif di depan publik hanyalah Kaisar Langit dan Kaisar Langit. Tetapi pada saat ini, Kun Wu masih merasakan tekad kuat Ye Yuan. Tekad untuk mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan kekasihnya.
Lupakan saja, kamu perasaan manusia, aku tidak bisa mengerti. Karena kamu ingin mencari maut, maka aku akan memberitahumu. Kunci untuk membuka gerbang mengunci dunia adalah 4 simbol roh. Kata Kunwu dan menghela nafas. Ye Yuan tertegun. Baru pada saat itulah dia mengerti tujuan Kanwo menangkap roh harimau putih saat itu. Itu sebenarnya untuk membuka World Locking Gate. Dengan cara ini, saat itu ketika Patriark Lama Klan Naga membawa token naga suci dan meninggalkan klan naga, serta kepergian Longzhan, mungkin itu semua terkait dengan World Locking Gate. Hanya saja, tidak tahu apakah mereka melewati aliran spasial yang bergolak atau tidak. Terima kasih banyak atas bimbingan senior. Junior ini masih memiliki beberapa masalah untuk ditangani, dan akan mengambil cuti saya terlebih dahulu. Petik 2. Sosok Ye Yuan bergerak, kembali ke langit klan naga sekali lagi. Kanwo masih berada di penjara Ye Yuan. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung memaku-paku pengunci jiwa ke tubuh Kanwo. HOWWLLL. Teriakan yang terdengar seperti hantu meratap dan serigala melolong bergema di seluruh langit dan bumi, membuat semua orang merinding. Tidak tahu kemana surga mengalahkan Raja Surgawi pergi ke sebelumnya juga. Tapi suasana hatinya sepertinya jauh lebih baik. Petik 2. Roh Snow Divine King telah pergi. Mungkin surga yang melampaui Raja Surgawi benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkannya. Harap roh Raja Surgawi salju itu baik-baik saja. Petik 2. Tidak peduli apa, Kanwo itu sudah pasti mati. Sekarang, saatnya bagi dia untuk menderita murka surga yang melampaui Raja Surgawi. Petik 2. Ye Yuan tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Dia baru saja memakukan satu soul locking nail ke atas awan gas hitam itu. Kuku mengunci jiwa ini semuanya ditarik keluar dari tubuh Mu Lingsui. Awan gas hitam ini mirip dengan jiwa surgawi ras iblis. Hanya saja jiwa surgawi semacam ini sangat sulit untuk dibunuh. Meskipun Kanwo sudah sangat lemah saat ini, kuku penguncian jiwa ini masih tidak bisa membunuh Kanwo. Namun, banyak yang membuatnya berharap dia sudah mati. Rasa sakit yang diderita Lingsui, saya harap Anda bisa menikmatinya sebentar. Ye Yuan mengambil waktu dan berkata. Ye Yuan bisa mengatur kekuatan surgawi Dao. Ingin membunuh Kanwo benar-benar terlalu mudah. Tapi bagaimana bisa membunuhnya secara langsung melampiaskan kebencian di hatinya. Saat ini, wilayah ras manusia sebenarnya sudah sepotong bumi hangus. Manusia yang mati dalam perang ini berjumlah lebih dari miliaran. Semua ini disebabkan oleh Kanwo seorang diri. Termasuk dendam membunuh ayahnya, Mu Lingsui di ambang kematian juga merupakan perbuatan baik Kanwo. Niat membunuh Ye Yuan ke arahnya praktis bisa menembus awan. Jika Kanwo memiliki 10.000 jiwa, Ye Yuan pasti akan membunuhnya 10.000 kali. Ye Yuan, bebaskan aku. Aku tidak tahan lagi. Kanwo melolong seperti babi yang disembelih dan akhirnya tidak tahan lagi, membuka mulutnya dan memohon belas kasihan Ye Yuan. Mata Ye Yuan dingin. Ke arah Kanwo, dia hanya memiliki kebencian yang mengerikan, tanpa sedikit pun belas kasihan. Rasa sakit yang kamu derita belum 1/10.000 dari Lingsui, hanya ini dan kamu sudah tidak tahan. Yakinlah, ini baru permulaan. Sebelum aku meninggalkan Immortal Grove Region, aku akan membuatmu mengalami apa yang disebut keputusasaan sejati. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ye Yuan sangat meneliti jalur jiwa surgawi. Mengenai metode menyiksa orang, dia bisa dikatakan memilikinya di ujung jarinya. Sekarang, dia melangkah ke alam dewa dan mengambil kendali surgawi Dao. Berurusan dengan Kanwo, dia bisa mengubah keadaan dan bermain selama beberapa tahun. Hanya saja, biasanya, menghadapi musuh, dia meremehkan untuk melakukannya, itu saja. Tapi terhadap Kanwo, itu pengecualian. Kejahatan yang dilakukan Kanwo terlalu banyak untuk dicatat. Dia harus menderita penderitaan yang tak berkesudahan dan mati. Mendengar kata-kata Ye Yuan, awan gas hitam itu mengeluarkan getaran, sangat ketakutan. Ye Yuan, aku salah. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Karena kamu tahu bahwa kamu salah, maka kamu harus melakukan pendamaian. Sekarang, adalah waktu di mana Anda menebus kejahatan Anda. Ye Yuan berkata dengan ringan. Kamu akan mati sangat mengerikan. Apakah Anda berpikir bahwa dengan menerobos ke alam dewa, Anda dapat melewati aliran spasial yang bergejolak? Anda sendirian. Itu, tidak mungkin melewati aliran spasial yang bergejolak. Anda pasti sudah mati. Bahwa aku tidak perlu kamu khawatirkan. Sebelum itu, kamu pasti sudah mati. Petik 2.
Ye Yuan dengan ringan melemparkan sebuah kalimat, tetapi berbalik dan berjalan ke tempat lain, meninggalkan Kanuo melolong sedih. Dia sudah menyiapkan berbagai cara, bergiliran satu persatu, itu akan membuat Kanuo sangat gembira sampai dia berharap dia mati. Tidak jauh dari Kanuo, seorang wanita cantik sama-sama terbelenggu di udara. Orang ini secara alami Yue Ji. Dibandingkan dengan Kanuo, perawatan Yue Ji jauh lebih baik. Itu hanya di penjara. Melihat Ye Yuan berjalan masuk, ekspresi ketakutan yang tebal terungkap di mata Yue Ji. Dia benar-benar tidak berharap bahwa pemuda ini benar-benar mewarisi dunia bobrok ini, mengambil kendali surgawi Dao. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar menerobos ke Dewa Alam, dengan mengandalkan Manik Vinsos, itu juga tidak mungkin bagi Kanuo untuk dikalahkan begitu menyeluruh. Tapi, di bawah Heavenly Dao, mereka tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk menolak sama sekali. Hasil Kanuo, kamu melihatnya. Katakan tujuan kalian datang ke sini, aku bisa memberikan kalian kematian cepat, kata Ye Yuan dengan dingin. Di bawah cara Ye Yuan, mereka bahkan tidak bisa bunuh diri. Oleh karena itu, memberikan kematian Yue Ji sudah merupakan rahmat terbesar baginya. Suara Kanuo yang sangat menyedihkan masih masuk ke telinga Yue Ji berulang kali. Wajah Yue Ji berubah, jatuh diam. Ye Yuan juga tidak mendesak, diam-diam menunggu Yue Ji untuk membuka mulutnya. Dia tahu bahwa Yue Ji pasti akan menyerah. Benar saja, tak lama, Yue Ji membuka mulut. Kami di sini untuk 2 harta roh Empyrean di tanganmu. Tentu saja, kami bahkan berencana untuk mengembangkan keterampilan iblis dengan bantuan makhluk hidup di sini, dan menerobos ke alam dewa surgawi. Yue Ji berkata. Saat mengatakan ini, dia diam-diam melihat untuk menaksir Ye Yuan, takut kalau dia tiba-tiba mengamuk. Namun, Ye Yuan tidak mengungkapkan ekspresi apapun di wajahnya. Dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Ye Yuan sama sekali. Siapa yang mengirim kalian semua ke sini? Ye Yuan berkata dengan dingin. Tatapan Yue Ji berubah niat, dan dia berkata, itu adalah Kaisar Langit Jiu Sang. Ekspresi wajah Ye Yuan akhirnya memiliki sedikit perubahan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa di belakang Kanuo dan Yue Ji, sebenarnya adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Sebuah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, itu adalah pembangkit tenaga listrik di puncak dunia Heavenspan. Awalnya, Ye Yuan masih berencana menemukan penghasut utama mereka di belakang layar. Setelah dia berkultivasi ke alam tertentu, dia kemudian akan membalas dendam. Sepertinya sekarang, dia harus memberikan pertimbangan lebih lanjut. Ada permusuhan antara hutan abadi surgawi Empyrean dan Kaisar Langit Jiu Sang. Ye Yuan bertanya lagi. Bab 1282, Semut mencoba menggulingkan pohon. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Yue Ji menganggukkan kepalanya dan berkata, Kaisar Langit Jiu Sang adalah ras iblis Kaisar Langit yang baru naik sejuta tahun yang lalu. Saat itu, dia adalah pembangkit tenaga listrik Empire di puncak popularitasnya bersama dengan Heavenly Empyrean Immortal Grove dan beberapa lainnya. Mereka semua memiliki harapan yang sangat tinggi untuk menerobos ke alam Kaisar Langit. Dan di antara mereka, Grove Abadi Surgawi dan Kaisar Surgawi Jiu Sang telah menjadi musuh sejak lama. Setelah itu, Kaisar Langit Jiu Sang memperoleh buah Kaisar Surgawi Dao di dunia Kaisar Surgawi, dan menerobos ke alam Kaisar Langit terlebih dahulu. Petik 2. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia berkata, adalah Kaisar Langit Jiu Sang yang membunuh hutan abadi Empyrean Surga. Dan kemudian mengirim kalian semua ke sini untuk merebut harta. Petik 2. Yue Ji tertawa pahit dan berkata, di mata seorang Kaisar Surgawi, kita hanyalah semut. Kita bahkan belum mencapai alam Dewa Surgawi, jadi bagaimana kita bisa mencapai tingkat Kaisar Surgawi Jiu Sang? Heavenly Empyrean Immortal Grove juga tidak terbunuh oleh Kaisar Surgawi Jiu Sang. Kemampuannya sangat luar biasa, bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi merasa sulit untuk membunuhnya juga. Kaisar Surgawi Jiu Sang baru saja melukainya. Adapun siapa yang membunuhnya, tidak diketahui. Petik 2. Dari kata-kata Yue Ji, Ye Yuan memiliki kesan awal tentang dunia Heavenspan juga. Dunia Heavenspan juga merupakan dunia yang penuh dengan pembantaian dan perjuangan. Bahkan, itu mungkin bahkan lebih brutal daripada wilayah Immortal Grove. Ye Yuan bahkan curiga bahwa karena Heavenly Empyrean Immortal Grove terlalu terluka parah, ia dibunuh oleh beberapa pencuri dan sejenisnya yang mengingini harta karun. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan lagi. Ye Yuan tahu sedikit tentang Heavenly Empyrean Immortal Grove dan jauh dari berbicara tentang cinta atau benci.
Wilayah Immortal Grove memilih dirinya sendiri hanya semacam perlindungan naluriah terhadap Dao Surgawi itu sendiri. Ia hanya berpikir bahwa ia dapat mengambil tanggung jawab. Terus terang, itu semacam eksploitasi bersama. Sementara dia tidak gagal untuk memenuhi harapan Dao Surgawi, mencapai wilayahnya saat ini. Warisan semacam ini berbeda dari warisan Long Teng. Ye Yuan tidak memiliki kewajiban untuk pergi dan membantunya membalas dendam. Tapi Kanwo dan Yueji dikirim oleh Kaisar Langit Jiu Sang, jadi itu berbeda. Mengabaikan bahwa dia adalah Kaisar Langit Jiu Sang, bahkan jika dia adalah Dao leluhur Jiu Sang, Ye Yuan pasti akan membasmi dia juga. Hanya dengan melihatnya sekarang, harapannya sangat tipis. Ye Yuan tidak berbicara, menunggu Yueji untuk terus berbicara. Kaisar Langit Jiu Sang selalu mendambakan jiwa penekan mutiara surgawi Empyrean Immortal Grove dan ingin menjadikannya miliknya. Oleh karena itu sebabnya dia mengirimkan Wo dan aku untuk mencari wilayah Immortal Grove. Hasilnya, memang ditemukan oleh kami. Yueji berkata. Tatapan Ye Yuan menghanguskan saat dia berkata, Kaisar Surgawi Jiu Sang sudah naik ke alam Kaisar Surgawi, jadi mengapa dia masih menginginkan harta karun roh Empyrean? Yueji tersenyum pahit dan berkata, kelangkaan harta roh Kaisar Surgawi dapat digambarkan jarang terlihat. Dan Soul Suppressing Pearl bisa dikatakan kelas atas di antara masa. Justru karena Heavenly Empyrean Immortal Grove memiliki harta roh Empyrean ini, bahwa dia selalu menekan Kaisar Surgawi Jiu Sang. Hanya saja itu tidak berharap bahwa keberuntungan Kaisar Langit Jiu Sang lebih baik daripada hutan Surgawi Empyrean Immortal. Pada akhirnya, dialah yang menerobos lebih dulu. Petik 2. Ye Yuan mengangguk, akhirnya memiliki pemahaman kasar tentang awal dan akhir invasi ras iblis. Kaisar Langit Jiu Sang, kan? Suatu hari, saya akan memberitahu Anda bahwa semut juga dapat menumbangkan pohon. Petik 2. Tatapan Ye Yuan tajam, mendidih dengan niat membunuh. Melihat adegan ini, Yueji tidak bisa menahan rasa kaget. Pembicaraan besar semacam ini, hanya yang ini di depannya yang berani mengatakannya. Seorang Kaisar Surgawi adalah eksistensi terkuat di dunia Heavenspan. Bahkan Kaisar Langit Jiu Sang, yang baru saja naik 1 juta tahun yang lalu, juga bukan semut dunia Empyrean yang bisa melawan. Pertempuran hebat sudah berhenti, tetapi alam surgawi masih membuat kemajuan tanpa ada tanda-tanda berhenti. Seluruh wilayah manusia sudah benar-benar hancur oleh perang ini. Pengaturan ras manusia asli sudah hancur total. Seniman bela diri manusia yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi budak iblis oleh Kanwo, dan kemudian benar-benar dilenyapkan oleh serangan Ye Yuan itu. Manusia yang tersisa kembali ke wilayah manusia lagi pasti akan mengalami periode pengocokan yang sangat lama. Namun, ini semua tidak apa yang Ye Yuan khawatirkan. Manusia khususnya mahir dalam hukum kelangsungan hidup. Begitu waktu berlalu, mereka pasti akan membuat tatanan baru. Ketika Ye Yuan kembali ke klan naga, Fang Tian memimpin semua orang. Mereka secara alami bertanya tentang situasi Mu Ling Sui segera. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ling Sui baik-baik saja untuk saat ini. Hanya saja situasinya sangat buruk. Senior, saya kembali untuk memberitahu Anda semua bahwa saya akan pergi. Saudara Teng, masalah alam surgawi di masa depan akan mengganggu Anda. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang terkejut. Ekspresi Fang Tian berubah, dan dia berkata, tentu saja, apakah kamu pergi ke dunia luar? Ye Yuan mengungkapkan ekspresi terkejut dan segera tersenyum dan berkata, sepertinya senior sudah menebaknya. Dunia tempat kita berada ini hanyalah sebuah dunia kecil yang dibuka oleh pusat kekuatan martial Dao, yang disebut Immortal Grove Region. Di luar, ada dunia yang lebih luas. Ingin menyelamatkan Ling Sui, aku harus pergi ke sana. Petik 2. Bahkan jika Fang Tian sudah menebaknya, mendengar Ye Yuan mengatakannya, dia masih terguncang sampai ke inti. Ye Yuan, kamu sedang berada di dunia apa sekarang? Sepertinya alam dewa tidak sekuat kamu. Fang Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga tidak bisa menahan diri untuk mengangkat telinga mereka. Ini adalah pertanyaan yang mereka semua perhatikan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya memang tahap awal Grotto Profound Deity Realm saat ini. Hanya saja situasiku agak istimewa. Jika aku benar-benar harus mengatakannya, aku hampir tidak dianggap sebagai setengah penguasa wilayah Immortal Grove. Petik 2. Semua orang menarik napas dingin. Hal ini tidak sulit untuk dipahami. Itu juga untuk mengatakan bahwa Ye Yuan adalah dewa sejati Immortal Grove Region. Dewa yang menjulang di atas semua makhluk. Mengingat pengalaman pertumbuhan Ye Yuan,
semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Lalu, apakah kita masih memiliki harapan untuk menembus ke alam dewa? Teng Yun bertanya dengan ketakutan dan kecemasan di dalam hatinya. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang paling diperhatikan semua orang. Karena Ye Yuan menerobos ke alam dewa, lalu bisakah mereka menerobos ke alam dewa atau tidak? Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku membujuk Dao Surgawi dengan alkimia Dao, menyelesaikan Dao Surgawi dari alam dewa alam tahap awal Groto yang mendalam di dalam tubuhku, mendapatkan pengakuan Heavenly Dao dari sana. Kalian tidak bisa meniru itu. Petik 2. Mendengar jawaban Ye Yuan, wajah semua orang tanpa sadar mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Ye Yuan tersenyum dan melanjutkan, tapi semua orang yakin, ini hanya sementara. Selama aku bisa mencapai dunia luar, ketika kekuatanku meningkat di masa depan, secara alami aku akan memiliki cara untuk membuat Immortal Grove Heavenly Dao bangkit kembali. Pada saat itu, kalian semua dapat menerobos ke alam dewa. Petik 2. Satu kalimat membuat semua orang terkejut. Kecuali, ekspresi Fang Tian masih agak tidak wajar. Dia melihat nada dalam kata-kata Ye Yuan. Semua orang bubar. Hanya ada Fang Tian dan Ye Yuan yang tersisa di aula besar. Fang Tian berkata, Ye Yuan, katakan padaku dengan jujur, keberangkatan ke dunia luar ini mungkin tidak akan begitu mulus, kan? Ye Yuan tersenyum. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi dari Fang Tian. Oleh karena itu, ia secara singkat menceritakan hal-hal dari aliran spasial yang bergejolak, termasuk teka-teki tentang hilangnya pembangkit tenaga dewa alam 100.000 tahun yang lalu. Hati Fang Tian bergetar ketika dia mendengar ini. Dia sadar betapa berbahayanya aliran spasial yang bergolak itu. Tidak mungkin. Anda pasti tidak bisa pergi. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, setidaknya ada 100 pembangkit tenaga dewa alam. Mereka menghadapi kematian tertentu ketika bersatu dan memasuki aliran spasial yang bergejolak. Anda sendiri, bagaimana mungkin Anda bisa melewati aliran spasial yang bergejolak? Fang Tian berkata dengan suara serius. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Senior, pikiranku sudah bulat, jangan mendesak lagi. Ling Sui mengorbankan jiwanya untukku, bagaimana aku bisa menyaksikannya mati tanpa daya? Jangan berbicara tentang kematian yang hampir pasti, bahkan jika itu adalah kematian tertentu, aku harus berani juga. Petik 2. Melihat sikap Ye Yuan, Fang Tian tahu bahwa dia tidak bisa membujuk. Karena itu, dia menghela nafas dan berkata, kamu anak yang baik yang sangat menghargai perasaan dan ikatan. Lupakan saja, dalam perjalananmu, kamu harus hati-hati. Petik 2. Bab 1283, Memecah Segel. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Lier, maaf. Di bawah sinar bulan, Ye Yuan dan Yue Mengli berdiri berdampingan, kata-kata penuh rasa bersalah. Menurut rencana asli Ye Yuan, begitu dia bisa menerobos ke alam dewa dan mengakhiri bencana iblis, dia akan memberi Yue Mengli pernikahan yang mulia. Tapi sekarang, semuanya menjadi asap. Mu Ling Sui mengorbankan jiwanya untuknya, hanya menyisakan jejak kesadaran spiritual yang tersisa. Ye Yuan benar-benar tidak dapat menikahi Lier. Dengan dua kehidupan, Ye Yuan menemukan bahwa dia benar-benar jatuh cinta dengan dua orang pada saat yang sama. Ye Yuan selalu berpikir bahwa dia bisa menurunkan Mu Ling Sui. Tapi saat itu ketika Mu Ling Sui melepaskan es siling 10.000 mil, seluruh orang Ye Yuan tampaknya disedot kosong. Hanya pada saat itu Ye Yuan menemukan bahwa semakin dia menekan mereka, semakin dalam perasaan terhadap Mu Ling Sui. Jangan minta maaf. Jika benar-benar ingin mengatakannya, seharusnya aku yang mengatakannya. Jika bukan karena keegoisan saya, mungkin ketika Anda dan Penatua Sister-mu bersatu kembali, Anda pasti sudah berjalan bersama. Hal seperti itu tidak akan terjadi juga. Saya berbicara di sini, Lier tanpa sadar meneteskan air mata. Dia berduka untuk Mu Ling Sui. Beberapa hari ini, Lier terus-menerus mencuci wajahnya dengan air mata. Adegan Mu Ling Sui yang mengorbankan jiwa surgawi, dia melihatnya dengan jelas di dalam pagoda Fast Heaven. Pada saat itu, hatinya hancur. Dia tidak berpikir bahwa Mu Ling Sui akan sangat menentukan. Hanya pada saat itu dia tahu bahwa cinta Mu Ling Sui untuk Ye Yuan tidak kalah dari miliknya. Hanya kedalaman cinta yang akan memiliki kegelisahan seperti itu. Lier yakin bahwa jika itu diubah padanya, dia juga akan melakukannya tanpa ragu sedikitpun. Tetapi tidak ada jika, yang disalibkan di salib adalah Mu Ling Sui. Dalam sekejap itu, dia tiba-tiba merasa agak iri pada roh Raja Surgawi Salju. Karena kata-kata itu, Ye Yuan akan mengukirnya lebih dalam di hatinya.
Ye Yuan dengan ringan menarik Li Er ke pelukannya dan berkata sambil menghela nafas, gadis bodoh, jangan menangis lagi. Anda mengerti hati saya, masalah Ling Sui merupakan pukulan besar bagi saya. Tetapi posisi Anda di hati saya tidak kalah dengan Ling Sui. Hanya saja kondisinya saat ini, aku benar-benar tidak bisa menipu diriku sendiri dan melayang seperti sepasang burung selamanya. Petik 2. Benar saja, kata-kata Ye Yuan membuat Li Er berhenti menangis. Dia tidak tahan untuk membuat Ye Yuan semakin kesal. Kakak Yuan, jangan katakan lagi, saya mengerti. Pergi ke dunia Heavenspan. Anda harus menyelamatkan penatua sistermu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak punya wajah untuk hidup. Jika, saya benar-benar tidak akan hidup sendiri. Petik 2. Ye Yuan membantunya menghapus air mata dan berkata sambil tersenyum, tidak mungkin. Apakah kamu tidak percaya padaku? Petik 2. Li Er mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Yuan dan mengangguk dengan tegas. Aliran spasial yang bergolak sangat keras. Jika Ye Yuan membawa Fast Heaven Pagoda ke dalamnya, itu akan hancur berkeping-keping oleh aliran spasial yang bergejolak. Oleh karena itu, Ye Yuan hanya bisa melewati aliran spasial yang bergejolak sendirian. Ye Yuan sudah memisahkan Pagoda Fast Heaven dan Fast Heaven Stele. Dia akan membawa prasasti langit luas dan mutiara penekan jiwa, dan melewati gerbang mengunci dunia. Kamu tetap tinggal dengan White Light dan berkultivasi dengan tenang. Datanglah hari ketika kalian menerobos ke alam dewa, itu akan menjadi titik di mana saya memiliki kesuksesan awal di dunia Heavenspan. Kata Ye Yuan. Ye Yuan saat ini dianggap setengah penguasa. Ketika budidayanya mencapai alam dewa surgawi, dao surgawi alam surgawi secara alami akan menguat kembali. Pada saat itu, seniman bela diri alam surgawi akan dapat menerobos ke alam dewa lagi. Yakinlah, Kakak Yuan, aku akan bekerja keras untuk berkultivasi. Kata Li Er. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kekuatanmu meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Sudah tidak banyak yang bisa mengungguli Anda di alam surgawi. Saya secara alami dapat yakin. Besok, aku akan membiarkan senior Sky Distan keluar. Selama dia ada, tidak ada seorang pun di alam surgawi yang dapat membalikkan surga. Ketika kekuatan saya cukup, saya akan kembali untuk melihat Anda. Petik 2. Tapi ketika Ye Yuan muncul di depan Sky Distan lagi, itu membuat Sky Distan ketakutan. Dia menggunakan ekspresi seperti dia telah melihat hantu untuk melihat Ye Yuan dan berkata dengan sangat terkejut, kamu benar-benar menerobos ke alam dewa. Ini tidak mungkin. Dao surgawi hilang, bagaimana Anda menembus ke alam dewa? Petik 2. Dia tidak percaya hal aneh semacam ini. Tapi aura yang kuat dari Ye Yuan, bahkan dia bergetar tanpa henti. Ini tidak bisa menipu siapapun. Ye Yuan tidak menjawab pertanyaannya tetapi berkata dengan mencibir, Sky Distan Senior telah ditekan oleh Zuo Zong selama 1 juta tahun, sepertinya Anda tidak ingin keluar sama sekali. Sky Distan membeku lagi dan berkata, keluar. Jangan bercanda, jangan bilang padaku bahwa kau di sini untuk membiarkanku keluar. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, begitulah adanya. Sky Distan berkata dengan kesal, berat, kamu tidak di sini untuk secara khusus mengolok-olokku setelah menerobos ke alam dewa, kan? Bahkan jika Anda menerobos ke alam dewa, Anda juga hanya tahap awal alam dewa mendalam. Bagaimana mungkin sedikit kekuatan ini bisa mengeluarkanku? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengulurkan tangannya ke arah kekosongan sedikit, seluruh Blue Drain Wilderness mulai bergetar hebat. Binatang iblis dan roh obat semua dalam kegelisahan, tidak tahu apa yang terjadi. Ledakan. Sebuah afterimage menghancurkan belenggu ruang, melompat langsung dari kedalaman tingkat ke-7. Seorang pria kekar muncul di depan Ye Yuan. Siapa yang bisa kalau bukan Sky Distan? Hanya kejutan itu tertulis di seluruh wajah Sky Distan. Langkah kasual Ye Yuan memecahkan segel Zuo Zong. Bagaimana ini mungkin? Ternyata Ye Yuan benar-benar tidak ada di sini untuk mengejeknya, tetapi untuk benar-benar membiarkannya keluar. Selamat untuk Yang Mulia karena melihat cahaya hari lagi. Segel Zuo Zong yang dipatahkan oleh Ye Yuan dengan jari, Blue Drain Wilderness saat ini dikonsolidasikan ke kebun obat besar oleh Ye Yuan dengan kemampuan surgawi yang besar. Ketika 3 raja besar tingkat ke-6 asli melihat Sky Distan muncul, mereka semua maju untuk memberi selamat. Sky Distan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Menatap Ye Yuan dengan lekat-lekat, dia berkata, Nak, apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan jika Absolute Heaven bereinkarnasi,
itu juga tidak mungkin untuk memecahkan segel yang Zuo Zong letakkan dengan mudah. Bagaimana kamu melakukannya? Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, di bawah dao surgawi, untuk apa Zuo Zong? Seluruh tubuh Skyidistan bergetar, menatap Ye Yuan seolah dia melihat hantu. Dia terlalu terkejut sekarang, otaknya korsleting sejenak, dan tidak kembali ke akal sehatnya. Berpikir kembali sekarang, jari Ye Yuan sebelumnya sangat dalam. Dia tidak bisa mengerti sama sekali. Itu adalah aura surgawi Dao. Heavenly Dao sebenarnya digunakan oleh Ye Yuan. Skyidistan langsung dilemparkan ke dalam kebingungan. Hal semacam ini tidak bisa dipahami sama sekali. Ye Yuan tidak memiliki niat untuk membuatnya dalam ketegangan, dengan singkat menceritakan peristiwa yang terjadi beberapa tahun ini, termasuk masalah penyempurnaan pil Grid Dao dan memusnahkan ras iblis. Otak Skyidistan yang baru saja pulih sedikit jatuh ke hubungan pendek sekali lagi. Tiga raja besar juga sama seperti itu. Mereka bertukar pandang, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Mengingat ketika Ye Yuan memasuki Blue Drain Wilderness saat itu, dia hanya keberadaan semut di mata mereka. Hanya dalam waktu beberapa tahun, dia benar-benar menjadi tuan yang menjulang di atas semua kehidupan. Perasaan semacam ini benar-benar seperti bermimpi. Kakakmu, kamu mengatakan bahwa Heavenly Fiend God Kanwo dan Yueji sudah ditekan olehmu, dan akan segera dieksekusi. Skyidistan berkata. Menyebutkan Kanwo, niat membunuh di tubuh Ye Yuan tanpa sadar menyebar. Termasuk Skyidistan, hati semua orang bergidik. Hanya gelombang aura yang benar-benar menakutkan. Ini adalah kekuatan pengendali. Bab 1284, Aula Penegakan Hukum. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Yang mulia, sesuai dengan instruksi Anda, semua manusia telah diusir dari wilayah iblis. Selain itu, gerbang mistik telah mengeluarkan perintah, mengumumkan pembubaran. Di aula, Cao Yunzi melaporkan kepada Ye Yuan tentang arah kemajuan umat manusia dengan sangat cermat. Umat manusia memiliki seperangkat aturan bertahan hidup sendiri. Dengan Ye Yuan mengusir mereka dari wilayah iblis, tak lama, mereka akan membentuk pengaturan baru. Kehilangan ras iblis juga sangat berat untuk melawan serangan ras iblis, dan mereka perlu beristirahat dan membangun kekuatan. Ye Yuan sudah mengeluarkan perintah tegas, dalam 100 tahun, jika ada manusia yang menyerang daerah iblis, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Meskipun dunia seniman bela diri pada awalnya adalah mangsa yang lemah dan pesta yang kuat, Ye Yuan tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti dengan insiden klan tukang batu. Setelah mendengar instruksi, Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Meskipun gerbang mistik telah bubar, bencana iblis kali ini mungkin membutuhkan 1000 tahun, bahkan lebih lama, sebelum kita dapat memulihkan vitalitas. Selama periode ini, alam surgawi secara alami tidak bisa menghindari pembunuhan. Oleh karena itu, saya bersiap untuk mendirikan aula penegakan hukum, yang independen dari alam surgawi, khusus untuk menghukum orang-orang yang sama sekali tidak memiliki hati nurani. Aula penegakan hukum ini akan dikelola oleh senior Skyidistan. Operasi aula penegakan hukum akan diserahkan kepada Anda untuk bertanggung jawab saat itu. Petik 2. Cao Yunzi gemetar, tapi ekspresi ekstasi liar di wajahnya tidak bisa disembunyikan tidak peduli apa. Dia sangat pintar, bagaimana mungkin dia tidak mengerti pentingnya balai penegakan hukum ini. Ini akan menjadi kekuatan yang kuat yang melampaui seluruh alam surgawi. Itu akan menjadi juru bicara surga yang mengalahkan surgawi. Dengan kekaguman Ye Yuan, kekuatan ini bisa dikatakan sebagai penguasa realm divine. Sementara ia akan menjadi operator pasukan ini dalam praktik. Ruang lingkup otoritasnya bisa dikatakan melampaui alam surgawi. Cao Yunzi sudah tahu bahwa kekuatan Skyidistan bahkan lebih kuat dari Fang Tian. Selanjutnya, membangun aula penegakan hukum ini, roh dewa surgawi bulu mereka semua pasti akan bergabung. Ini sebenarnya hanyalah gerbang mistik yang lain. Dia memang bertaruh dengan benar saat itu. Cao Yunzi bersujud di tanah dan berkata dengan gelisah, Yunzi berterima kasih kepada Yang Mulia atas promosinya. Yunzi pasti akan melakukan yang terbaik untuk melayani sampai akhir hayatnya. Petik 2. Ye Yuan menatapnya dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, setelah Anda bertanggung jawab atas operasi aula penegakan hukum secara alami karena Anda memiliki kemampuan ini. Anda orang yang pintar dan harus tahu betapa hebatnya otoritas yang telah saya berikan kepada Anda. Tapi, jika kamu berani menggunakan kekuatan untuk mencari keuntungan pribadi, manfaatkan kekuatan Law Enforcement Hall untuk melenyapkan para pembangkang dan membangun kekuatanmu sendiri, hasil Kanwo, kamu melihatnya. Petik 2.
Nada suara Ye Yuan menjadi semakin dingin. Cao Yunzi merasa seluruh langit hampir runtuh, membuatnya langsung merasa seperti telah jatuh ke dalam gudang es. Kegembiraan liar dari sebelumnya langsung berubah menjadi tekanan seperti gunung. Saat ini, Kanuo masih meraung tanpa henti di langit. Beberapa saat yang lalu, sejumlah pikiran telah melintas di dalam hatinya. Tapi sekarang, api di hatinya membakar semua pikiran ini. Yang ini di depannya adalah Tuan Alam Surgawi. Eksistensi yang mengendalikan Heavenly Dao. Kekuatannya membuat seluruh dunia bergetar. Tidak ada yang bisa melampaui dia. Yang mulia, yakinlah. Bahkan jika kamu meminjamkan Yunzi 100 bola, Yunzi juga tidak akan berani. Cao Yunzi buru-buru berkata. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, aku secara alami bisa mempercayaimu, tapi mari kita menyingkirkan ketidaknyamanan dulu. Dalam perjalanan saya ke dunia luar, pertama-tama ini adalah untuk menyelamatkan Ling Sui. Selain itu juga demi kelahiran kembali kemuliaan alam surgawi. Jika saya menemukan seseorang menikam saya dari belakang, saya akan membuatnya berharap dia mati. Dipahami. Petik 2. Ekspresi Cao Yunzi berubah ketakutan, dan dia berkata, Yunzi mengerti. Melihat penampilan Cao Yunzi, Ye Yuan tahu bahwa kata-katanya mulai berlaku. Cao Yunzi adalah orang yang pintar dan juga kandidat terbaik untuk mengelola aula penegakan hukum. Tapi dia sama sekali bukan pria yang jujur. Jika dia tidak mengetuk dan memukulnya, dia mungkin akan melakukan sesuatu di masa depan. Di belakang gerbang penguncian dunia, bahaya dari aliran spasial yang bergejolak, terlepas dari Lier, cahaya putih mereka semua, hanya Fang Tian yang tahu. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar bertemu dengan beberapa kecelakaan di dalam aliran spasial yang bergolak, Cao Yunzi benar-benar tidak akan berani mengacaukan keduanya. Cao Yunzi sangat jelas seberapa kuat kekuatan Ye Yuan saat ini. Kamu orang yang pandai, dan seharusnya bisa menebak tujuanku mendirikan aula penegakan hukum ini. Konstitusi aula penegakan hukum ini akan disusun oleh Anda. Saya hanya ingin satu poin, yaitu tidak ikut campur dalam urusan alam surgawi. Tapi juga jangan biarkan hal-hal ekstrim terjadi, mengerti? Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Tujuan Ye Yuan sangat sederhana. Dia hanya ingin datang dengan kekuatan transendental untuk memahami arah perkembangan alam surgawi. Keberadaan aula penegakan hukum jauh lebih tinggi dari status kota suci. Apa yang diwakilinya adalah Ye Yuan sendiri. Ketika Ye Yuan tidak berada di alam surgawi, akan tergantung pada aula penegakan hukum untuk mengelola alam surgawi atas namanya. Ekspresi Cao Yunzi menjadi tegang, dan dia berkata, Yang Mulia yakin. Yunzi pasti akan memuaskan Yang Mulia. Petik 2. Setelah Cao Yunzi pergi, Skaidistan dan Fang Tian berjalan keluar dari balik tirai. Setelah Skaidistan diselamatkan oleh Ye Yuan, dia segera mengambil tindakan dan benar-benar memusnahkan warisan Dao Yu Soul Sect. Dengan kekuatannya, Cloudski mereka semua tidak punya ruang untuk menolak sama sekali. Ditekan selama 1.000.000 tahun, Skaidistan akhirnya menghirup udara kotor. Tentu saja, ini semua berkat Ye Yuan. Dia awalnya tidak berencana untuk keluar. Tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar mengendalikan Heavenly Dao dan dengan mudah melepaskannya. Artinya baik-baik saja. Wortel dan tongkat, bahkan jika Anda meninggalkan alam surgawi, anak itu mungkin tidak akan berani mencari kekuatan untuk keuntungan pribadi juga, kata Skaidistan yang mengangkat jempol ke Ye Yuan. Bocah ini benar-benar aneh. Tidak hanya dia seorang jenius kultivasi, tetapi dia juga memiliki pemahaman yang sangat baik pada hati manusia. Cao Yunzi bocah itu adalah karya nyata. Mengabaikan kekuatannya yang tangguh, kelicikannya juga kelas 1. Jika Ye Yuan tidak memainkan gerakan ini, bahkan Teng Yun, beberapa dari mereka, mungkin berakhir sebagai preman bayarannya juga. Tapi tidak peduli bagaimana dia melompat, dia juga sepenuhnya terpojok oleh Ye Yuan. Fang Tian juga tertawa dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada dua cara tentang itu, dia masih takut dengan kekuatanku. Di depan kekuatan absolut, skema apapun tidak berguna. Petik 2. Fang Tian mengangguk dan berkata, itu benar. Dengan kekuatanmu saat ini, bukan urusan Cao Yunzi untuk tidak takut pedang menggantung di atas. Skaidistan berkata, Ye Yuan, kapan kamu berencana pergi? Ye Yuan berkata, setelah 3 bulan. Hanya setelah saya menyelesaikan masalah alam surgawi saya bisa pergi tanpa kekhawatiran akan kembali ke rumah. Petik 2. Sebelum pergi, hal-hal yang harus dilakukan Ye Yuan terlalu banyak. Lier, Luer, White Light, ia harus menenangkan mereka semua dengan baik. Terlepas dari ini,
Dia bahkan meluangkan waktu untuk melakukan perjalanan ke alam bawah dan menjemput Ye Hang dan sisanya ke alam surgawi. Dengan kekuatannya saat ini, melakukan ini hanya masalah satu pemikiran. Ye Yuan menyiapkan banyak pil obat untuk keluarga Ye Hang, cukup bagi mereka untuk dipupuk ke alam Raja Surgawi. Kepergian ke dunia Heavenspan ini, Ye Yuan tidak tahu berapa lama dia akan bepergian. Tapi Ye Yuan tahu bahwa di sana, 1.000.000 tahun hanyalah satu jentikan jari. Ye Yuan tidak berharap ketika dia kembali, orang tuanya sudah kembali dari debu ke debu. Setelah Ye Hang mereka semua kembangkan ke alam Raja Surgawi dan ditambah dengan pil obat, itu sudah cukup bagi mereka untuk hidup selama beberapa puluh ribu tahun. Beberapa orang saat ini mengobrol ketika pikiran Ye Yuan tiba-tiba bergerak, alisnya menyatu. Melalui Heavenly Dao, Ye Yuan mendeteksi bahwa di suatu tempat di alam surgawi, ada gelombang-gelombang menakutkan yang mengepul ke langit. Ada apa, Ye Yuan? Melihat ekspresi Ye Yuan, Fang Tian bertanya dengan suara serius.